Jemaat sekalian, kalau kita membaca kisah penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kitab-kitab Injil, ada banyak peristiwa-peristiwa dramatis yang terjadi di dalamnya. Ada pergumulan di Taman Getsemani, penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus muridnya, juga pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, cuci tangannya Pontius Pilatus, juga penyiksaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus dan lain sebagainya. Salah satu peristiwa dramatis yang kita baca di dalam kitab Injil adalah diselamatkannya salah satu dari dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di saat-saat terakhir kehidupannya menjelang kematiannya, Tuhan Yesus menyelamatkan dia, memberikan jaminan kepadanya untuk masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sesungguhnya, kata Tuhan Yesus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sedikit catatan jemaat sekalian, kalau dikatakan salah satu dari dua penjahat itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan bukan kedua-duanya, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pilih kasih. Tetapi sebagaimana yang kita baca dari kesaksian kitab Injil, penjahat yang satunya lagi tidak memanfaatkan kesempatan yang dia miliki untuk menyatakan pertobatan dan pengakuan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau itu dia lakukan, pasti dia pun akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari peristiwa yang dramatis ini jemaat sekalian, ada satu berita dan pesan yang sangat penting yang hendak ditegaskan kepada kita. Yang pertama, menegaskan kepada kita bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu besar kasih-Nya bagi semua orang. Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali, termasuk sang penjahat tadi. Yang kedua jemaat sekalian, anugerah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih besar, melampaui segala dosa dan kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kejahatan yang terlalu berat yang kepadanya Tuhan tidak berkenan untuk menyatakan pengampunan dan anugerah keselamatannya. Yang ketiga jemaat sekalian, menegaskan kepada kita bahwa kita diselamatkan oleh iman dan bukan karena perbuatan kita. Jelas bahwa sang penjahat tadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir jemaat sekalian, tidak pernah ada kata terlambat bagi kita untuk menyatakan pertobatan kita dan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kapanpun kita datang menyatakan pertobatan kita, menyatakan pengakuan iman kita, Tuhan senantiasa dengan penuh sukacita berkenan untuk menerima kita di dalam kasih dan anugerah-Nya. Di minggu-minggu Prapaskah ini jemaat sekalian, mari kita hayati berita dan pesan yang sangat indah di dalam peristiwa yang disaksikan kepada kita pada pagi hari. Biarlah iman kita makin dikuatkan, biarlah pengharapan kita makin diteguhkan, dan kasih kita kepadanya tetap untuk selama-lamanya sepanjang umur kehidupan kita. Selamat pagi jemaat sekalian, salam sehat, tetap semangat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai dan memelihara kehidupan kita senantiasa. Tuhan memberkati.